Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustadz Arifin Nugroho dan Ustadz Soleh Mahmud. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan sosok wanita mulia yang disebut dengan ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itulah yang menjadi tema bahasan kita kali ini, dan seperti biasa insya Allah di segmen yang kelima nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag ibu. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada, bersyukur pada kesempatan kali ini, Masya Allah, Allah kumpulkan kembali kita di majlis yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah. Apalagi salah satunya majelis ini insya Allah mengingatkan kita akan nilai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Ibu kita. Mohon maaf di sini yang tidak punya ibu siapa? Yang mungkin lahir dari batu, yang keluar dari pohon. Ada? Enggak ada. Tidak ada yang tidak diciptakan dan tidak pernah tinggal di rahim ibu, itu hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang lain apalagi kita semua pasti pernah ngekos di rahim ibu kita masing-masing. Makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tentang kemuliaan orang tua, lalu dikhususkan pada ibu. Kalau cerita tentang orang tua banyak, dalam surah Luqman tadi disampaikan, dalam surah Al-Ahqaf ada lagi. Nanti dikhususkan masalah ibu, nanti banyak sekali wanita-wanita yang mulia diceritakan bagaimana peran mereka terhadap anak-anaknya. Cerita tentang ibu Musa alaihissalam, cerita tentang ibu Nabi Isa alaihissalam. Maka dari itu tidak ada kata lain bagi kita untuk melakukan yang terbaik buat ibu kita. Tadi Ustadz Qori sudah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada walidayhi, kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil, berat bertambah berat. Nggak tahu, Bu, saya sih nggak hamil. Kira-kira ibu kalau hamil berat apa enggak? Berat hamil apa enggak hamil? Pasti berat hamil. Bapak-bapak nggak usah jawab. Berat enggak? Berat. Nah, emang hamil kan enggak? Berat. Itu saja salah satu bahagian yang disebut dari keutamaan ibu yang betul-betul mampu menahan dirinya dari segala proses kehidupan manusia di dalam rahimnya, itu sudah Allah muliakan. Jadi berbahagia juga sebagai ibu ini sebenarnya. Mungkin sholat kita belum cukup ibu-ibu, mungkin sedekah kita belum cukup ibu-ibu, tapi insya Allah proses ketika ada seorang manusia akan lahir ke muka bumi, kita jalani proses itu dengan baik, dengan sabar, itu bisa menghapus semua dosa yang pernah ada. Makanya kalau ngelihat orang lahirin susah, tapi balasannya juga luar biasa. Bahkan bukan hanya seperti itu,
Kita diminta untuk berbakti sama orang yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita. Makanya ketika Nabi SAW sampaikan, ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Man abar ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, man abar?" "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Nabi mengatakan, "Ummuka," ibumu. Lalu siapa ibumu? Lalu siapa ibumu? Lalu siapa bapakmu? "Tsummal aqrab fal aqrab." Bapakmu, setelah itu baru orang yang terdekat di antara kerabat-kerabatmu. Jadi ibu 3 kali. Ini untuk menunjukkan betapa peran ibu terhadap seorang manusia itu luar biasa. Makanya biasanya kalau anak lagi demam, bu, anak lagi demam. Itu yang paling kuat ngegendong anaknya siapa? Ibunya apa bapaknya? Hah? Ibu kan? Oh, ibu digendong, ya Allah. Kalau bisa dipindah sakitnya dipindah, gitu kan ibu ya? Pindah ke bapaknya. Ya kalau ibunya juga yang sakit bagaimana gitu. Ya. Ini saking gitu. Makanya kalau ada anak yang dirasa ada sesuatu perkara buruk nimpa dia, yang sakit duluan ibunya juga. Ini peran bagaimana ibu betul-betul mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Maka wajar ketika agama ini meminta agar seorang itu betul-betul perhatian terhadap ibunya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW mau izin pergi berjihad, Pak. Berjuang membela agama Allah bersama dengan Nabi SAW. Begitu datang minta izin Rasul, aku ikut. Tapi Rasul sudah dapat berita bahwa orang ini tadi, sahabat ini tadi ninggalin dia punya orang tua di rumah yang sudah tidak punya kemampuan hidup, udah tua renta. Semuanya harus dilayani. Maka ketika orang ini datang kepada Nabi, Nabi senyum sambil tepuk pundaknya dan mengatakan, "Irji' ilaihima fa adhakuma kama abkaituma." Aku telah dengar cerita apa yang ada di orang tuamu, maka balik ke orang tuamu yang melepasmu dengan tangisan, bukan karena tidak ridho tapi nangis. Kenapa? Anak yang biasa selama ini nanti akan mengurusinya tiba-tiba pergi untuk berjihad. Nabi mengatakan, pulang, bikin ketawa mereka seperti kamu bikin mereka nangis, dan pada mereka berjihadlah. Artinya ada pahala yang jauh lebih dahsyat dari orang pergi berjihad bersama dengan Nabi. Apa dia? Orang tua. Orang tua. Maka bagi yang masih memiliki orang tua, itu surga terdekat kita. Ada seseorang yang bisa bikin orang tuanya bahagia, maka di pagi hari itu pintu surga dibuka. Bikinin teh, siapa yang bisa membuka pintu surga kalau bukan orang tua? Maka perbanyak dibuka pintu surga melalui orang tua. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan menyimak bagaimanakah kisah-kisah keteladanan seorang ibu yang dia luangkan waktunya untuk kehidupan anak-anaknya. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.